Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Anda semua sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kita akan bicarakan mengenai anak, aset kita di masa depan. Anak yang akan melanjutkan keturunan kita. Anaklah yang akan melanjutkan ideologi kita, idealisme kita. Anak yang akan mewariskan nilai-nilai luhur yang kita pahami sebagai kebaikan. Teman-teman, ada istilah anak biologis, ada istilah anak ideologis. Anak biologis adalah anak keturunan karena adanya sperma yang bertemu dengan sel telur. Sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari si ibu. Itulah anak karena hubungan biologis. Lalu kalau anak ideologis gimana, Pak? Adalah anak karena faktor kesepahaman, seideologi. Jadi walaupun bukan anak ideologis, bisa dia menjadi anak ideologis. Yang ideal sebenarnya adalah ya anak biologis, ya anak ideologis. Jadi ideologi yang disalurkan, diturunkan oleh sang ayah akan dilanjutkan oleh sang anak. Cuma kadang-kadang hal ini tidak terjadi dalam satu orang. Bisa aja seorang anak itu anak biologisnya si A, tapi dia sangat mengagumi, sangat satu visi, sangat sepaham dengan si B, sehingga dia menganggap si B sebagai ayah ideologisnya dia, bukan sebagai ayah biologisnya dia. Menurut Muhammad Quraish Shihab, anak ideologis, anak biologis itu adalah anak karena kelahiran, karena nasab, karena keturunan. Sementara anak ideologis adalah anak ikatan, karena ikatan nilai kemanusiaan, nilai kepatuhan, nilai batinia, dan kesamaan pandangan. Seseorang yang memegang teguh nilai-nilai prinsip yang sama dengan orang lain, meski tidak memiliki hubungan biologis, itulah anak ideologis. Ya, seperti tadi saya sampaikan, idealnya kalau ayah biologis menjadi ayah ideologis juga. Namun kadang tidak terjadi seperti itu. Menurut Habib Ja'far, Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, ini Habib muda ini, kisah Nabi Nuh memiliki banyak anak, namun tidak ada yang melanjutkan perjuangan ideologinya. Hal ini
menunjukkan pentingnya kesamaan visi dan misi, visi dan hati dalam meneruskan perjuangan. Bukan semata-mata hubungan biologis. Ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan tradisi. Ini masih Habib Jafar ya. Selama ideologi kita wariskan kepada anak ideologis dan perjuangan itu terus dilanjutkan oleh anak kita, maka kita akan tetap mendapatkan karunia yaitu amal jariah meski kita telah wafat. Ini disampaikan pada 18 November 2024 dalam acara hallnya Gus Dur. Jadi menurut Habib Jafar itu anak ideologis itu lebih bernilai daripada hanya sekedar anak biologis. Selanjutnya, orang tua nih. Orang tua biologis ya cenderung membimbing anaknya berdasarkan pengalamannya. Jadi padahal pengalaman itu belum tentu didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, sampai saya bertemu dengan, maksudnya saya menemukan pengertian ideologis ini ya, anak ideologis. Mbak Dini Aminarti dan Dimas Seto ya, ini 14 tahun menikah, belum punya keturunan. Dalam sebuah media, Mbak Dini Aminarti berkata, kebahagiaan mereka, kebahagiaanku, berusaha kasih hiburan buat anak-anak ideologis aku gitu. Jadi anak-anak ideologis aku biar semakin semangat hafalannya, karena mereka butuh hiburan di tengah penatnya kegiatan. Jadi Dini Aminarti ini menikah dengan Dimas Seto, sampai sekarang belum punya anak biologis. Namun mereka berdua mengasuh sebuah pondok pesantren yang mereka kelola. Saya cari-cari namanya kok nggak ketemu. Ada 46 anak didik. Inilah anak ideologisnya Dimas Seto dan Dini Aminarti. Nah, demikianlah sekilas info dari saya bahwa anak Anda yang secara ideologis, secara biologis itu adalah anak Anda, apakah sudah menjadi anak ideologis Anda? Dan pertanyaan berikutnya tentunya, apakah Anda sudah menentukan ideologi Anda yang Anda pastikan itu baik untuk dilanjutkan oleh anak-anak Anda? Dan seperti catatan tadi, jangan berdasarkan pengalaman, apalagi berdasarkan trauma masa lalu Anda. Jadi gunakanlah ideologis itu sesuatu yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, jangan semata-mata pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.